Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul materi Sistem Informasi Berbasis Komputer. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama, saya sendiri Mutiara Dinda Febrian, yang kedua Septia Amelia Putri, ketiga Yuliani, keempat Widi Andini Putri, kelima Dede Indasari, dan yang terakhir Tina Amalia Putri. Sistem informasi memiliki banyak elemen. Elemen-elemen tersebut terdiri dari yang pertama orang, kedua prosedur, ketiga perangkat keras, keempat perangkat lunak, kelima basis data, keenam jaringan komputer, dan yang terakhir komunikasi data. Elemen yang pertama yaitu orang akan dijelaskan oleh Dede. Kepada Dede kami persilahkan. Satu orang atau personel yang dimaksud yaitu operator komputer, analis sistem, programmer, personel data entry, dan manajer sistem informasi atau EDP. 2. Prosedur. Prosedur merupakan elemen fisik. Hal ini disebabkan karena prosedur disediakan dalam bentuk fisik seperti buku paduan dan instruksi. Ada 3 jenis prosedur yang dibutuhkan yaitu instruksi untuk pemakai, instruksi untuk penyiapan masukan, instruksi pengoperasian untuk karyawan pusat komputer. Elemen selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuli. Kepada Yuli kami persilahkan. 3. Perangkat keras. Perangkat keras bagi satu sistem informasi terdiri atas komputer atau pusat pengolahan, unit masukan atau keluaran, peralatan penyiapan data, dan terminal masukan atau keluaran. Yang keempat, perangkat lunak. Perangkat lunak dapat dibagi dalam 3 jenis utama. Yang pertama, sistem perangkat lunak umum, sistem pengoperasian dan sistem manajemen data yang memungkinkan pengoperasian sistem komputer. Yang kedua, aplikasi perangkat lunak umum seperti mode analisis dan keputusan. Ketiga, aplikasi perangkat lunak yang terdiri atas program yang secara spesifik dibuat untuk setiap aplikasi. Yang kelima, basis data. File yang berisi program dan data dibuktikan dengan adanya media penyimpanan secara fisik seperti disket, hard disk, magnetic tape, dan sebagainya. File juga meliputi keluaran tercetak dan catatan lain di atas kertas, mikrofilm, dan lain sebagainya. Elemen selanjutnya akan dijelaskan oleh Vina. Kepada Vina kami persilakan. Elemen yang keenam yaitu jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan informasi dan data bergerak melalui kabel-kabel atau tanpa kabel sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen dan data. Yang ketujuh, komunikasi data. Komunikasi data adalah bagian dari telekomunikasi yang secara khusus berkenaan dengan transmisi atau pemindahan data dan informasi di antara komputer dalam bentuk digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data. Data berarti informasi yang disajikan oleh isyarat digital. Selanjutnya, data dan informasi yang akan dijelaskan oleh Meli. Kepada Meli kami persilakan. Data dan informasi. Data dan informasi merupakan komponen dasar dari informasi yang akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan informasi. Contohnya adalah yang pertama bukti-bukti transaksi, nota, kwitansi, dan lain-lain. Selanjutnya, data diolah dan disajikan dalam konteks yang berarti dan bermanfaat untuk menghasilkan informasi. Data yang telah diolah menjadi informasi kemudian dipergunakan dalam proses pengambilan keputusan, dan ini dikenal sebagai siklus information atau information cycle. Berikutnya, menghasilkan data baru yang kemudian ditangkap menjadi masukan untuk diolah kembali menjadi informasi, dan seterusnya membentuk sebuah siklus. Dan yang terakhir, data yang dapat diolah dalam sistem informasi akan dijelaskan oleh Widi. Kepada Widi kami persilahkan.
Adapun data yang dapat diolah dalam sistem informasi sebagai berikut. Yang pertama, pengolahan secara aritmatika, perkalian, pembagian, penambahan, pengurangan, pembulatan, atau penghilangan pecahan. Yang kedua, pengolahan secara statistika, rataan, minimum, maksimum, standar, deviasi, dan distribusi frekuensi. Yang ketiga, pengolahan data dengan pengurutan, pengkelompokan, pemilahan, pengabaikan data yang tidak diperlukan. Data dan informasi dapat disimpan dalam beberapa model, yakni yang pertama basis data, database, yang kedua basis model, model base, yang ketiga basis pengetahuan, knowledge base. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.